latihan di hari ini ya. Kembali lagi di hari besok, mungkin jam 3 sore. Kalau dilihat dari tangannya, kelihatannya memang udah besar, tapi beratnya aja masih 65 ya, tapi masih sabar saya. Nah, contoh kayak yang seperti yang kemarin itu naik ke 78, dia lama juga, baru 4 tahun baru bisa 78. Nah, habis itu belum naik lagi kan dari 78 itu udah kata bagus itu, yang kayak Mas Diki itu udah bagus banget. Nah, mungkin saya tuh sekitar idealnya sekitar 70 atau ke 75 lah, tapi kemungkinan besar mentok di 75 ya, kemungkinan besar. Nah, kalau dilihat dari otot kelihatan banget gitu, kita terbentuk tangan kanan, tangan kiri, semuanya hasilnya beda. Dan dari badan itu kayak udah lebar, berbobot juga nih badannya ya. Nah, kalau dilihat dari strukturnya sekarang itu lebih keren ya, kalau sama yang waktu yang di awal itu ya nyaris jauh banget ya, udah jauh bedanya. Nah, ini semua jelas hasil dari gym yang udah saya jalanin sama ini gitu kan. Jadi ini nggak ada di rekayasa, nggak ada juga yang dibuat-buat. Nah, jadi kalau yang bukan yang pemula atau yang nggak pakai PT, yang udah paham gerak-gerakannya, itu terus melanjutkan nge-gymnya. Jangan tiba-tiba berhenti, itu sayang, nanti ototnya akan hilang secara pelan-pelan. Mungkin hilangnya bisa jadi dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu. Nah, karena apa hilang? Karena itu berhenti dari nge-gym. Tapi kalau akan terus berlanjut, maka otot itu akan terus bertambah besar. Karena nge-gym itu kan jelas yang dilatih adalah latihan berat. Ya kan, jelas banget ya. Gak mungkin latihan yang ringan kalau yang bukan untuk pemula banget nih. Ya kan, kalau untuk yang pemula pasti harus yang awal-awalnya ringan dasar-dasar, nggak langsung yang main berat. Bisa nggak aman ntar ya, bisa terjadi cedera juga, itu kemungkinan ada ya. Tapi kalau yang benar-benar yang udah paham mengenai nge-gym ini, pasti yang akan masalah untuk semua gerakan yang dilakukan ya kan. Nah, tapi sesuai juga programnya, misalnya di hari Senin latihannya mungkin punggung semua, jadi nggak semua alat dipakai. Nah, kayak saya hari ini latihannya punggung, terus tadi kan ada deadlift, ada fire egg face pull itu yang terakhir, terus ada sit bow, ada pull down ya kan. Nah, jadi itu hubungannya sama punggung semua ya kan. Nah, lamanya jelas 1 jam. Nah, kalau untuk yang awal apa bisa 1 jam? Sebaiknya kalau yang awal itu 3-4 menit dulu deh. Kalau udah yang bisa paham baru sampai yang 1 jam. 1 jam itu udah waktu yang cukup lah. Jangan ditambah lagi untuk lama. Takutnya otot nggak bekerja secara maksimal gitu ya. Nah, otot itu perlu namanya rest recovery dengan istirahat yang cukup. Jadi bukan yang namanya tidur yang asal-asalan atau misalnya gadang, itu nggak ada ya. Kalau gadang otomatis itu otot gimana mau jadi kebentuk lebih bagus lagi, yang ada juga malah turun, karena tidur juga perlu sih, tidur malam gitu kan. Nah, kalau tidur siang itu bagi yang senang tidur siang. Nah, saya itu juga nggak senang tidur siang karena saya nggak pernah tidur, hanya malam. Jam 9 saya udah mau tidur, jam 5 pagi saya udah bangun. Kadang sebelum subuh saya juga udah bangun gitu kan, udah bangun saya tuh. Nah, atau selambat-lambatnya saya tidur tuh jam 10 malam lah. Nah, agar bisa apa sih? Agar bisa namanya otot saya ini bisa recovery atau bisa lebih kelihatan, lebih kebentuk lagi gitu. Nah, untuk kayak otot lebih besar itu kan pasti namanya ada butuh waktu banget, nggak bisa tiba-tiba langsung
jadi. Nah itu nggak bisa ya. Dengan apa supaya bisa jadi? Dengan cara latihan terus kalau yang bukan yang pemula lagi. Nah latihan terus, jadi sesuai dengan program yang dilatih. Misalnya hari ini apa, kayak saya tadi kan jelas hari ini apa, besok juga jelas juga. Nah jadi seminggu saya 4 kali atau seminggu 3 kali latihannya, nggak tentu lah. Hari ini juga tidak bisa dipastikan. Kalau jamnya sudah pasti sore, karena saya lebih enak kalau latihan itu sore. Nah kalau pagi saya rasanya kurang bertenaga latihannya, karena kan masih sejuk-sejuknya udara ya. Nah jadi masih enak baring-baring aja lah, nggak usah latihan gitu kan, makan gitu kalau pagi. Nah kalau siang panas, jadi saya ambilnya sore kalau latihan itu enaknya kalau menurut saya gitu kan. Nah tapi kalau menurut kalian saya juga nggak tahu, karena kan itu sesuai selera enaknya latihannya pagi kah, apa siang, apa sore, apa malam. Nah kalau malam saya enggak, malam jadi kemalaman nanti ya. Nah jadi lihat nih tuh, badan saya udah kayak begini, alangkah keren ya, keren banget nih. Bukan kecil nih tangannya tuh gitu, baru gini aja saya udah kelihatan otot, apalagi yang kiri. Nah yang tadinya kadal yang tangan kanan ini sekarang udah nggak kadal, apa-apa kita tangan kiri, sekarang kita tangan kanan, karena tangan kanannya udah lebih kuat banget ya. Kalau dilihat dari saya jauh itu juga sama ya, kan tetap kelihatan lebar badan ini, bukan kelihatan cute tapi asli benar-benar lebar. Tapi ini tidak ada yang namanya direkayasa sama sekali, tapi ini nyata sesuai bukti realnya ya. Jadi saya ini juga patut contoh kayak si Mas Ricky benar-benar gitu, agar saya bisa seperti dia juga gitu kan. Saya kepingin seperti itu juga, tapi saya masih butuh waktu untuk bertahun-tahun untuk bisa nembus. Tapi saya dengan saya berjuang ini pasti cepat atau lambat itu akan bisa kesampaian ya. Gak mungkin kalau nggak sampai, pasti sampai kok ya kan. Nah sampai, biarpun masih kini dia nge-gym tanpa PT, tapi dia bisa jadi kayak begitu. Saya benar-benar salut dan heran sama dia. Padahal kalau untuk yang benar-benar pemula tuh butuh banget yang namanya personal trainer. Jadi nggak bisa kalau nggak personal trainer, tapi dia bisa. Nah itulah saya heran seperti itu. Nah saya di awal juga nggak bisa, kalau nggak pakai personal trainer pasti yang ada juga nggak akan bisa jadi begini saya. Nah karena personal trainer saya jadi begini, disupport, disemangatin, jadilah saya bisa lain secara tahap demi tahap, sehingga benar-benar kejadian yang lain itu di bulan 4 atau 5 lah gitu, saya baru merasa wah udah lain sekarang, wah udah jadi udah mulai kebentuk nih badan saya. Nah disitulah saya udah mulai ada rasa seperti itu. Nah kalian pun juga bisa, akan seperti saya ini bisa banget ya, bisa. Jadi nggak ada kata nggak bisa, yang penting jangan nyerah, itu aja ya. Dan bebannya juga harus bisa disesuaikan ke tingkatan levelnya ya. Nah, jadi beratnya berapa, sesuaikan bebannya. Kalau beratnya ya sekitar 70, berarti bebannya sesuaikan beratnya. Nah kalau berat badannya sekitar sama seperti saya, berarti sesuaikan lagi beban untuk kaki, tangan, itu perlu disesuaikan. Nah kalau beratnya misal di bawah dengan saya, misalnya sekitar 58, berarti sesuaikan tingkatnya lagi. Jadi jelas ada level-level untuk nge-gym ini, ada tipe master, ada tipe standar, ada tipe premium. Nah kalau saya masuknya itu tipe premium karena tipe yang tengah gitu ya. Nah kenapa saya tipe yang tengah? Karena saya dari soal gerak aja
itu paling salahnya cuma sedikit-sedikit, nggak ada yang terlalu parah seperti yang di awal. Nah kalau sandal itu cocok dibilang untuk pemula banget. Nah jadi begitu aja dari saya. Semoga ini bermanfaat banget ya untuk kalian semua kalau memang mau mulai nge-gym itu ya, atau yang tadinya mau berhenti nge-gym yang bukan pemula jadi nggak berhenti ya. Mudah-mudahan apa yang saya bilang ini nggak ada yang salah-salah kata omongnya ya. Bila saya ada salah mohon dimaafkan sebesar-besarnya ya.